4G versus 5G dan PSTN. Jadi, aku Widya dengan NIM 1010125000057. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan 4G dan 5G. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu teknologi. Teknologi merupakan alat, sistem, dan metode untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jaringan seluler memungkinkan komunikasi nirkabel seperti panggilan, pesan, dan akses internet secara mobile. Evolusi jaringan seluler berkembang dari 1G hingga 5G dengan peningkatan kecepatan dan kapasitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan 4G. 4G atau Fourth Generation adalah jaringan seluler generasi keempat yang menyediakan akses internet lebih cepat dan stabil dibandingkan dengan jaringan 3G, sehingga mendukung aktivitas seperti browsing, streaming, dan media sosial dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dari teknologi jaringan 4G ini. Yang pertama, menyediakan kecepatan internet tinggi dan koneksi lebih stabil. Yang kedua, memiliki latensi lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Yang ketiga, mendukung streaming, game online, dan komunikasi multimedia. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pengguna. Nah, jadi ini merupakan contoh handphone yang masih menggunakan sinyal 4G. Nah, untuk teknologi jaringan 5G akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya Angela Jocelyn dengan NIM 1010125000124 akan menjelaskan tentang 5G. 5G atau Fifth Generation merupakan generasi kelima dari teknologi jaringan seluler nirkabel. Nah, dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu 4G, 5G menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, koneksi stabil, dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Nah, jaringan 5G dinilai lebih cepat dan lebih diandal dibandingkan jaringan 4G yang saat ini masih banyak digunakan. Kemudian, kehadiran 5G berpotensi mengubah cara kita menggunakan internet seperti dari mengakses aplikasi, media sosial, hingga mencari dan berbagi informasi dengan lebih lancar. Nah, kelebihan teknologi 5G ada 4 poin. Yang pertama, menawarkan kecepatan ultra tinggi dan latensi sangat rendah. Yang kedua, memiliki kapasitas jaringan sangat besar untuk banyak perangkat. Yang ketiga, mendukung IoT atau Internet of Things, kendaraan otonom, smart city, dan teknologi canggih lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan membuka peluang inovasi yang baru. Nah, jadi ini HP yang menggunakan jaringan 5G. Nama saya Maris Putriaeli dengan NIM 1010125000044. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara jaringan 4G dan 5G. Nah, yang pertama itu kekuatan sinyal, yang dimana 5G ini memiliki distribusi sinyal yang lebih terarah dan stabil karena menggunakan gelombang yang lebih pendek, sedangkan 4G itu cenderung kurang efisien dan lebih mudah mengalami gangguan. Nah, yang kedua itu latensi atau disebut dengan waktu tunda, yang dimana 5G ini memiliki latensi sangat rendah sehingga lebih responsif untuk aplikasi real time, sedangkan 4G itu memiliki latensi yang lebih tinggi. Lalu kecepatan. Nah, di sini tuh 4G itu menawarkan kecepatan hingga 10 Gbps, jauh lebih cepat dibanding 4G. Sehingga proses unduh dan transfer data menjadi jauh lebih singkat. Nah, di sini tuh yang terakhir ada kecerdasan perangkat, yang dimana 4G mampu mengenali dan mengolah berbagai jenis perangkat secara cerdas melalui radio konektif, sedangkan 4G belum memiliki kemampuan tersebut. Kenalkan, nama saya Raisa Lugufron Lubis dengan NIM 1010125000295. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang fixed phone. Jadi fixed phone atau telepon tetap mencakup definisi telepon kabel yang terikat lokasi komponen dasarnya, mikrofon, speaker, kabel tembaga atau serat optik, sentral telepon.
cara kerja konversi suara jadi sinyal listrik, hingga evolusinya ke IP phone atau VoLP dengan fokus pada infrastruktur fisik seperti kabel tembaga dan serat optik yang menghubungkan pelanggan ke jaringan sentral untuk komunikasi suara yang stabil dan andal menjadi dasar sistem komunikasi modern. Jadi definisi dari PSTN tersebut adalah sistem komunikasi suara jarak jauh yang menggunakan terminal atau telepon yang letaknya tetap terhubung melalui media fisik kabel ke jaringan sentral. Terus karakteristiknya adalah tidak portable tetapi menawarkan koneksi stabil dan aman karena berbasis kabel. Jadi komponen utamanya terbagi jadi 4, yaitu yang pertama mikrofon dan speaker, yaitu mengubah suara menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Yang kedua, kabel tembaga atau PSTN, yaitu jalur tradisional untuk transmisi sinyal analog. Yang ketiga adalah kabel serat optik, yaitu jalur modern berkecepatan tinggi untuk transmisi digital. Yang keempat adalah central telepon atau exchange, yaitu mengarahkan panggilan dari satu pelanggan ke pelanggan lain. Oke, saya Clara Kalistala dengan NIM 101012500091 ingin menjelaskan gimana sih prinsip kerja dari PSTN ini. Jadi, prinsip kerja PSTN ini dibagi menjadi 2, yaitu ada prinsip kerja pada bagian mikrofon dan prinsip kerja pada bagian sentral telepon. Nah, yang mikrofon ini bisa ke speaker juga. Jadi pada bagian mikrofon dan speaker ini mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Pada bagian pengirim, saat seseorang berbicara, maka akan menggetarkan diafragma aluminium. Lalu, serbuk-serbuk karbon yang terdapat pada mikrofon akan tertekan dan menyebabkan hambatan serbuk karbon mengecil. Nah, getaran ini berupa sinyal listrik yang akan mengalir melalui rangkaian listrik. Tadi kan ada prinsip kerja pada bagian telepon atau sentral telepon. Pada bagian ini mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Sinyal listrik yang dihasilkan mikrofon akan diterima oleh pesawat telepon. Jika sinyal listrik berubah-ubah mengalir pada kumparan, maka teras besi akan menjadi elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah juga. Diafragma besi lentur akan dihadapkan pada elektromagnetik yang ditarik dengan gaya yang berubah-ubah. Hal ini yang menyebabkan diafragma bergetar. Getaran diafragma sendiri akan memengaruhi udara di hadapannya, sehingga udara akan dimampatkan dan diregangkan. Nantinya tekanan bunyi yang dihasilkan akan sesuai dengan tekanan bunyi yang dikirim melalui mikrofon. Jadi singkatnya cara kerja PSTN itu dari awal hingga terima ke pengirim, ke yang dikirim, itu yang pertama suara diubah jadi sinyal listrik oleh mikrofon. Yang kedua, sinyal listrik dikirim melalui kabel sentral telepon. Yang ketiga, sentral telepon mengarahkan sinyal ke tujuan. Yang keempat, di tujuan sinyal listrik diubah kembali menjadi suara oleh speaker. Sekarang saya mau menjelaskan evolusi fixed phone sendiri. Jadi dulu itu fixed phone atau PSTN menggunakan telepon kabel tradisional. Itu berbasis sirkuit menggunakan kabel tembaga. Nah, pada zaman sekarang itu menggunakan IP phone atau VoIP. Nah, itu menggunakan internet berbasis data digital. Lebih fleksibel dan hemat biaya. Contohnya seperti layanan telepon di kantor berbasis IP, seperti itu. Nah, jadi manfaat dari fixed phone itu yang pertama, dia tuh komunikasi suara yang stabil dan andal, terutama fixed phone pada masa sekarang. Yang kedua, dasar untuk layanan bisnis. Biasanya bisnis menggunakan fixed phone untuk berkomunikasi. Yang ketiga, infrastruktur penting sebelum era seluler masif.
Jadi perbandingan antara 4G, 5G, dan fixed phone. Yang pertama 4G, itu teknologi seluler generasi keempat dengan kecepatan tinggi hingga ratusan Mbps, mendukung internet mobile, video streaming, dan komunikasi berbasis IP, cocok untuk mobilitas tinggi. Kalau 5G itu generasi yang kelima dengan kecepatan ultra tinggi, GPS, latensi sangat rendah, dan kapasitas besar mendukung IoT. Kendaraan otonom dan aplikasi real time lebih unggul dibanding 4G dalam koneksivitas masif. Sedangkan kalau fixed phone itu telepon kabel tradisional hanya mendukung komunikasi suara tanpa mobilitas dan layanan data. Stabil tinggi terbatas fungsinya dibanding teknologi seluler. Lalu dari kesimpulan semuanya itu 5G adalah teknologi paling canggih dengan kecepatan dan fleksibilitas tertinggi. Kalau 4G itu masih relevan untuk kebutuhan mobilitas internet, sedangkan kalau fixed phone itu hanya untuk komunikasi dasar dan semakin jarang digunakan. Ya. Nah, teman-teman, jadi itu dia materi-materi yang sudah kita jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton. Sekian presentasi penjelasan dari kita. Terima kasih. Selamat pagi. Dah. Telkom University, sinar di bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan.